Keributan dipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin yang dilakukan pihak Kelurahan Perintis. Tiba-tiba warga yang geram langsung mendorong lurah hingga tercebur ke dalam parit. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di setiap harinya di seluruh Indonesia, baik peristiwa nasional ataupun juga peristiwa di daerah. Kami akan hadirkan untuk Anda di Trijaya Update dan Anda juga bisa ikut komentar di dalamnya. Jangan lupa juga subscribe channel resmi kami dan juga untuk like dan share di channel Trijaya FM. Pemirsa, tak terima polisi tidur yang dibuatnya dibongkar, pihak kelurahan seorang warga di Medan, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan lurah setempat. Ya, bahkan warga nekat mendorong lurah hingga masuk ke dalam parit. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor sama kantor lurah gara-gara ini? Siapa yang bocor? Nggak ada yang bocor. Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Ya, Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Seorang warga dan lurah Perintis terlibat cekcok di Jalan Madupuro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Keributan dipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin yang dilakukan pihak Kelurahan Perintis. Tiba-tiba warga yang geram langsung mendorong lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia. Padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan. Terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Herianto sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan karyawati minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Sadis, pemirsa, pelaku memasukkan korban yang telah meninggal dunia ke dalam kardus yang dililit lakban. Setelah melalui serangkaian penyidikan, Satreskrim Polres Purwakarta akhirnya menetapkan Herianto, wakil kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, sebagai tersangka. Karena telah terbukti membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya, Dina Oktaviani. Sedangkan dua orang lainnya yang turut diamankan polisi karena membantu saat membuang mayat masih berstatus saksi. Karena dalam penyidikan sementara keduanya belum ditemukan keterkaitan dalam kejahatan yang dilakukan tersangka. Yaitu tersangka yang merupakan pelaku utama, ya, dan yang dua orang lainnya saat ini kami masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dapat diterapkan ataupun dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, ataukah hanya sebagai status sebagai saksi. Berdasar hasil olah TKP di rumah pelaku dan di lokasi pembuangan mayat korban, diketahui kejahatan pembunuhan dan perkosaan dilakukan di rumah pelaku. Pelaku kemudian meminta bantuan rekannya untuk membuang mayat di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan madu berujung maut terjadi di kamar gelempeng di Solok, Sumatera Barat. Ya, sang istri ditemukan tewas di penginapan sementara suaminya kritis diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri, mengatakan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka.
Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bisa pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini keluarga meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau bicara, kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur berhasil identifikasi 2 jenazah santri korban robohnya Pondok Pesantren Al-Qozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, jumlah korban teridentifikasi total jadi 55 orang, jadi 67 kantong jenazah yang diterima oleh posko DVI Polda Jatim. Usaha mengungkap seluruh identitas korban robohnya Pondok Pesantren Al-Qozini Buduran, Sidoarjo terus dilakukan jajaran tim DVI Polda Jawa Timur. Senin petang, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Proses identifikasi tetap dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban, masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan dari antemortem, dan di kamar jenazah kami masih ada 9 kantong jenazah. Kedua jenazah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Lebih lanjut, tim DVI akan terus berusaha secepat mungkin untuk mengungkap sisa 9 kantong jenazah, termasuk body part yang saat ini masih berada dalam ruang penyimpanan jenazah Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.